Ya, sarana kita untuk bertumbuh dalam iman yaitu melalui eh, pembacaan firman Tuhan yang saya kirimkan setiap hari, yaitu pagi-pagi saya kirimkan, itu tolong dibaca, direnungkan, dituliskan pesan Tuhan apa yang didapatkan, supaya menjadi pembelajaran yang baik bagi kehidupan setiap kalian. Di masa-masa muda ini, kita perlu untuk dibimbing oleh firman Tuhan. Nah, saya sangat keras sekali kalau terhadap firman Tuhan. Artinya apa? Kalau sampai ada yang kelewatan, tidak baca firman Tuhan, tentu saya akan menegur. Banyaknya Sinta, Nara pun juga kalau nggak baca firman Tuhan ya saya tegur kalau tidak mengirimkan apa pesan yang dibaca dari bacaan firman Tuhan. Mengapa kok harus menuliskan pesan Tuhan itu dari bacaan? Itu membuktikan bahwa kalian sudah baca firman Tuhan. Tandanya apa kalau sudah baca firman Tuhan? Ya, ada yang dituliskan itu dari yang saya kirimkan untuk firman Tuhan yang dibaca setiap hari. Kita tidak bisa beralasan, bukan yang penting itu kan dibaca dalam hati, direnungkan, dilakukan. Tapi kalau hanya sedemikian, tentu seringkali kita akan melewati terus tidak membaca. Jadi tandanya apa? Ya ada yang dicatat, ada yang dituliskan. Dan di masa-masa muda perlu sekali untuk dibimbing oleh firman Tuhan. Karena ketika sudah usia dewasa, orang akan susah kalau dibentuk lagi dengan firman Tuhan. Banyak orang yang jatuh dalam kehidupan imannya karena tidak membaca firman Tuhan sejak muda. Kalau sudah dewasa, sudah tua, susah untuk diperingatkan karena sudah punya pola pikir sendiri. Mumpung masih muda, kita latih pemikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi firman Tuhan setiap hari, jangan sampai dilewatkan. Dan hari Minggu, kita belajar firman Tuhan melalui Zoom ini untuk membuat kita semakin berakar kuat iman kita di dalam Tuhan. Jadi ada banyak orang-orang yang imannya itu tidak kuat di dalam Tuhan, mudah terombang-ambing ke sana kemari. Jadi kita berakar kuat melalui pembelajaran firman Tuhan setiap minggu siang. Itu yang saya lakukan. Oke, kita mengawali dengan doa, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu melalui fasilitas Zoom ini. Berkati dari awal sampai akhir, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan bagi setiap kami di masa muda ini. Berkati Sinta, berkati Nara, berkati semua kami Tuhan, untuk mengerti dengan baik. Kami serahkan dari awal sampai selesainya, kiranya perlindungan Tuhan nyata atas kami, tidak ada satu bagian pun firman Tuhan yang tercuri, tidak ada yang perhatiannya terpecah, tapi kami fokus terhadap kebenaran Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita belajar firman Tuhan, sesuatu yang entah mengapa hari ini, ayat ini mengusik perhatian saya. Jadi berkali-kali saya sampaikan, ya di renungan yang pagi itu yang saya kirimkan, maupun di sharing-sharing saya yang lain, saya sering nyampaikan. Nah, dulu ketika saya membaca ayat ini, saya baca begitu saja, tidak tahu maksudnya. Tapi belakangan saya mulai mempelajari, oh ternyata artinya seperti ini. Sebenarnya poinnya di ayat 10, tapi saya baca dari ayat 9. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10. Ini judul pembelajaran kita hari ini yaitu mencintai dunia. Oke, saya baca pelan-pelan, tapi jangan sampai jadi ngantuk ya. Di Timotius 4 ayat 9 sampai 10, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Ya, jadi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia menulis kepada anak rohaninya. Jadi Paulus punya anak rohani namanya Timotius. Dituliskan di ayat 9, segera ke sini, segera datang kepadaku, yang dimaksud Timotius. Timotius supaya segera datang kepada Rasul Paulus. Ya, mengapa kok Timotius diminta datang kepada Rasul Paulus?
Oleh karena ada seorang bernama Demas yang sudah meninggalkan Rasul Paulus. Perlu diketahui dalam setiap pelayanan, Rasul Paulus seringkali didampingi oleh seseorang untuk membantu setiap keperluannya. Kadang satu orang, kadang dua orang untuk membantu keperluan Paulus. Dan waktu surat ini ditulis, Rasul Paulus sedang dalam penjara, dia ditahan. Tapi ada orang-orang yang membantu Rasul Paulus, yang mendukung dia. Salah seorang di antaranya yaitu Demas. Tapi firman Tuhan menuliskan, Demas mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, meninggalkan Rasul Paulus. Oke, kita masuk dalam pelajaran mencintai dunia. Siapakah Demas? Nah, kita akan belajar siapa itu Demas. Karena di ayat ini cuma ditulis Demas mencintai dunia. Tapi kita akan tahu siapa Demas. Sinta bacakan Filemon 1 ayat 24. Filemon 1 ayat 24. Filemon 1 ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Tuh, benar tak ayatnya? Filemon 1, bukan Filipi. Filemon 1 ayat 24. Bukan itu, ini ayat. Ya, Filemon 1 ayat 24, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Ya, tadi baca apa itu? Filipi. Sinta tadi. Yang keliru tadi baca apa? Tidak tahu. Ya, wis. Ya, tadi dibacakan bahwa ada dari Markus, Aristarkus, Lukas, dan Demas. Rekan-rekan sekerja aku. Berarti siapa Demas? Demas yaitu salah satu rekan sekerja Paulus. Ada beberapa rekan sekerja Paulus yang lain yang tadi dibacakan ada Aristarkus, ada Lukas, ada siapa tadi satunya? Ada Markus. Mereka adalah orang-orang yang membantu Paulus. Mereka adalah orang-orang yang mendukung Rasul Paulus, menyediakan kebutuhannya. Dan Demas merupakan salah satu tim orang yang terlibat dalam pelayanan Rasul Paulus. Kalau boleh digambarkan, Rasul Paulus ini seperti Tuhan Yesus. Dan kita, anak-anak Tuhan, ini adalah rekan sekerja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita ini rekan sekerja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari dibaca 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawasan kerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Iya, kita ini anak-anak Tuhan adalah rekan sekerja Allah. Sama seperti Demas dan yang lain-lain adalah rekan sekerja Paulus. Kita ini adalah rekan sekerjanya Tuhan untuk menyelesaikan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau bekerja sama. Nah, jadi sebenarnya Demas ini adalah gambaran orang yang sudah melayani Tuhan, gambaran orang yang sudah bertumbuh dalam iman, dan orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sebenarnya Demas adalah gambaran kita sebagai orang Kristen, sebagai seorang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita ini adalah merupakan rekan sekerja Tuhan. Kita ini adalah seperti Demas, orang yang kalau Demas melayani atau mendukung kerjanya Paulus, kita ini adalah orang yang mendukung kerjanya Tuhan. Jadi Demas adalah gambaran diri kita sendiri sebagai seorang Kristen. Setiap kita harus menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, tidak main-main, dan berlaku benar sesuai dengan iman kita. Jadi pertama, siapa Demas? Demas itu adalah rekan sekerja Paulus. Sama seperti kita ini adalah rekan sekerja Tuhan.
Kemudian poin yang kedua yaitu mencintai dunia. Firman Tuhan tadi berkata, karena Demas mencintai dunia. Apa maksud mencintai dunia? Sinta, baca 1 Yohanes 2, ayat 15 sampai 16. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, sayang sekali Demas lebih mencintai dunia. Kata mencintai dalam bahasa Yunani digunakan kata agapao atau agape. Kalau kalian waktu sekolah pernah mengenal 4 jenis kasih, ada philia, storge, eros, ada agape. Agape itu kasih yang sungguh-sungguh seperti kasih Tuhan pada umatnya. Demas mencintai dunia dengan kesungguhan hati. Tidak bisa meninggalkan. Demas sudah kompromi dengan dunia. Firman Tuhan mengajarkan jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan dunia yang harus kita hindari? Tadi dibacakan oleh Sinta bahwa yang dimaksud dengan dunia kita hindari yaitu keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Nafsu, ingin dipuaskan. Itu pokoknya kepingin hidupnya itu dipuaskan. Kepingin ke sana kemari. Kemudian keinginan daging itu apa? Males-malesan. Disuruh nggak mau, lebih suka tidur. Disuruh nggak mau, lebih suka main. Kemudian apa? Lebih suka hobi daripada hal yang rohani. Itu keinginan daging. Suka ikuti yang orang lain lakukan, meskipun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah keinginan daging. Kalau orang lain ngajak sesuatu kemana atau apa, tapi ternyata meninggalkan untuk baca firman Tuhan, orang akhirnya mau, ya itu adalah keinginan daging. Terus selain keinginan daging ada keinginan mata. Apa keinginan mata? Gaya hidup, belanja online. Kadang orang suka apa? Browsing-browsing, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Cari-cari barang yang nggak perlu, pokoknya murah. Suka lihat media sosial, tapi menunda pekerjaan. Ada yang seperti ini, jadi suka menghabiskan waktu di HP-nya, tapi menunda pekerjaan. Suka lihat sana sini, itu keinginan mata. Hati-hati keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Apa keangkuhan hidup itu? Itu suka mengejar jabatan, kedudukan, dan posisi, tapi meninggalkan Tuhan. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Ketika hati kita fokus pada sesuatu di luar kebenaran firman Tuhan, kita sedang mencintai dunia. Sekali lagi, kalau kita fokus pada sesuatu di luar kebenaran firman Tuhan, kita sedang mencintai dunia. Apa yang menyita perhatian kita? Manusia yang paling baik, yang ganteng, atau yang cantik sekalipun? Kalau itu membuat kita beralih dari Tuhan, itu kita sedang mencintai dunia. Ada satu kisah Raja Salomo. Raja Salomo ini anaknya Raja Daud. Raja Salomo raja yang paling kaya, paling punya hikmat, paling pintar. Dia meninggalkan Tuhan karena apa? Menikah dengan perempuan Mesir, anak Fir'aun. Dia meninggalkan Tuhan karena mengikuti penyembahan berhala dari istri. Jadi hati-hati pada siapa kita berteman. Juga apa yang membuat kita mencintai dunia? Pekerjaan yang menjanjikan kenaikan gaji dan kemewahan, tapi membuat kita kehilangan Tuhan. Atau hobi yang menyita waktu. Ada juga kesibukan yang tidak perlu. Lakukan sana sini, menghabiskan waktu, tapi kehilangan kesempatan untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan. Tidak sempat lagi. Tidak ada waktu lagi. Jangan sampai kita lebih memilih berteman dengan orang-orang tertentu, tapi risikonya meninggalkan Tuhan. Kita memilih pekerjaan tertentu, tapi risikonya meninggalkan. Kita suka bermain dengan hobi, tapi melupakan waktu untuk berdoa dan merenungkan baca firman Tuhan.
atau kesibukan yang tidak perlu, ada saja yang dikerjakan. Tapi waktu 5 sampai 10 menit untuk Tuhan saja tidak sempat. Jadi perhatikan dengan kehidupan kita hari-hari ini, adakah kita benar-benar mencintai Tuhan atau kita mulai mencintai dunia? Jangan sampai kita lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Poin pertama, siapakah Demas? Yaitu adalah rekan sekerja Paulus. Yang kedua, yaitu mencintai dunia. Itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Oke. Poin ketiga yang kita pelajari yaitu firman Tuhan tadi berkata, karena Demas mencintai dunia dan meninggalkan aku. Meninggalkan aku. Tadi terakhir yang baca Sinta ya. Sekarang Nara. Baca Yunus pasal 1 ayat 3. Yunus 1 ayat 3. Yunus 1 ayat 3. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafa dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Iya, Yunus diminta Tuhan untuk datang ke kota Niniwe memberitakan firman Tuhan supaya orang-orang di Niniwe bertobat. Tapi Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Demas pun demikian. Dia meninggalkan Rasul Paulus. Jangan sekalipun berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Oleh karena resiko yang kita pilih sangat besar. Kita akan menghadapi kehancuran demi kehancuran tanpa terasa. Kalian masih muda, baik Nara maupun Sinta. Di satu kali akan menghadapi tantangan di dunia ini, yang ternyata harus menghadapi pilihan. Kamu mau ikut Tuhan Yesus, tapi yang kamu hadapi seperti ini, atau kamu mau meninggalkan Tuhan, tapi kamu akan mengalami kenyamanan. Nah, itu adalah pilihan yang mungkin satu kali kalian harus hadapi. Di dalam kehidupan ini tidak semua semudah yang kita bayangkan. Ada kalanya satu kali kita mempertaruhkan iman kita. Orang yang tidak berdoa, tidak mau baca firman Tuhan, dan tidak membangun kehidupan imannya, mungkin awalnya merasa tidak enak. Tapi kalau lama-kelamaan menjadi terbiasa, bisa jadi rohnya sedang tumpul. Kalau rohnya tumpul, dia sedang mati rasa. Tidak lagi merasa butuh Tuhan. Tidak terlalu butuh Tuhan lagi. Tidak terlalu pengaruh, sekalipun tidak berdoa dan baca firman. Jadi kalau kalian membiasakan diri tidak baca firman Tuhan, mungkin awal-awal kalau nggak baca firman Tuhan, gak enak rasanya. Tapi terbiasa, sudah nggak apa-apa saya nggak baca firman Tuhan. Mungkin kalian merasa nggak ada pengaruhnya juga, nggak masalah. Kalau kalian sampai seperti mati rasa, rohnya tumpul, hati-hati. Ketika dosa masuk, kalian tidak akan terasa. Kalian akan mudah kompromi dengan dosa, mudah kompromi dengan dunia. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi firman Tuhan di hati kalian. Orang akan merasa tidak apa-apa, tidak masalah, tidak pengaruh. Milikilah kegelisahan, hati yang gelisah karena tidak berdoa dan tidak baca firman. Jadi kalau miliki hati yang gelisah itu gimana? Ketika tidak baca firman Tuhan ada perasaan yang kurang, ada perasaan yang tidak enak, tidak nyaman. Karena apa? Kehidupan kita tidak ditentukan oleh logika atau kemampuan berpikir yang baik. Logika itu apa? Berpikir. Seringkali orang merasa bahwa oh, pokoknya ini bisa saya atur begini, bisa saya pertimbangkan, bisa saya atur dengan cara-cara yang seperti ini. Tidak demikian. Tapi kalau hidup kita dituntun oleh firman Tuhan, semua akan Tuhan bukakan. Pikiran kita terbatas, logika kita cuma sedikit. Tapi firman Tuhan itu membuka setiap jalan. Kehidupan kita ditentukan oleh kebergantungan iman kita pada Tuhan. Ini saya berikan contoh orang yang kompromi dengan dunia. Ada artis yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kesaksian ke sana kemari, nyanyi di sana sini, di berbagai kegiatan gereja. Ternyata meninggalkan Tuhan. Padahal sudah dikenal sebagai artis rohani yang baik. Ada artis-artis yang
luar biasa sebenarnya. Tapi ketika satu posisi, karena menikah atau karena situasi-situasi tertentu, dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Hari ini kebetulan ada pelantikan presiden dan wakil presiden. Ya, ikuti enggak? Sinta tahu enggak? Kalau tahu, ada ini, wakil presiden, tidak akan saya sebutkan namanya, karena kan pasti tahu. Wakil presiden yang sekarang, istrinya itu sebenarnya dari keluarga yang mengikut Tuhan Yesus. Tapi karena menikah dengan anaknya presiden, nah sekarang jadi wakil presiden. Dia rela meninggalkan iman, ikut iman kepada suaminya. Karena demi jabatan, karena demi kemewahan, demi popularitas. Karena dia menikah dengan anaknya presiden. Tentu kehidupannya akan terjamin. Hati-hati dengan situasi-situasi seperti itu. Mungkin ada yang menawarkan, ayo, bagi kalian perempuan, nikah dengan saya. Kamu tinggalkan imanmu. Sudahlah, saya jamin kehidupan. Hati-hati, jangan sampai meninggalkan. Di poin berikut, ada pejabat yang rela meninggalkan imannya pada Kristus demi mendapatkan posisi terbaik di pemerintahan dan perusahaan. Ada banyak yang demikian, meninggalkan iman pada Tuhan supaya dapat jabatan, jadi pejabat. Banyak sekali yang seperti itu. Bahkan juga ada anak Tuhan yang bunuh diri karena merasa tidak ada jalan keluar dari masalah. Beberapa waktu yang lalu ada yang sampai bunuh diri, anak-anak Tuhan, orang Kristen pasti, karena dia loncat dari Universitas Kristen. Dia meninggal dalam kondisi yang mengenaskan, wajahnya berantakan. Ini kan berarti dia kompromi dengan dunia, karena dunia berkata, kamu nggak bisa menemukan masalahmu, terjun saja, beres masalahmu selesai. Iya, masalah dia di dunia selesai, tapi masalah di alam berikutnya tidak pernah terselesaikan. Bertobat pun juga sudah tidak bisa, sudah mati. Yang berikutnya, ada seorang yang menikah dengan dua cara. Satu iman Kristen, yang satu iman yang lain. Saya pernah kenal seorang teman, dia menikah dengan perempuan yang dari iman lain. Tapi supaya tidak meninggalkan iman masing-masing, akhirnya menikahnya dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara akad nikah dari iman yang seberang. Setelah itu, diberkati oleh pendeta. Jadi masing-masing dapat pernikahan dari iman agama masing-masing. Masing-masing memang tidak meninggalkan imannya, tapi mereka kompromi dengan dunia. Hati-hati, jangan kompromi dengan dunia, meninggalkan Tuhan. Kemudian kompromi dengan dunia. Beranikah kita berkata, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Sekali ikut Tuhan Yesus, selamanya tetap ikut Tuhan Yesus. Nara berani, sekali Tuhan Yesus, selama-lamanya tetap Tuhan Yesus. Sinta, beranikah kamu punya komitmen, sekali Tuhan Yesus, selamanya tetap Tuhan Yesus. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk mengikut Tuhan. Oke, sharing kita yang terakhir. Ya. Sharing kita yaitu, pernahkah kalian menjalani satu hari tanpa berdoa dan membaca firman Tuhan? Apa yang kalian rasakan saat itu? Kalau dari saya, mungkin dalam satu kondisi atau posisi, saya mungkin terlewatkan karena mungkin bangun kesiangan, saya pernah harus langsung berangkat kerja. Saya tidak sempat baca firman Tuhan. Apa yang terjadi? Situasi jadi serba salah. Melakukan apapun salah. Rasanya ingin marah pada orang. Padahal ya sebenarnya kesalahan-kesalahan ya tidak banyak orangnya, tapi saya jadi mudah tersinggung, mudah marah. Lakukan apapun jadi salah. Akhirnya saya berhenti, memutuskan berdiam diri. Kenapa kok saya jadi serba salah hari ini? Ternyata ketika saya koreksi, oh saya ternyata terlewatkan baca firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan lagi sebentar, 5 menit, 10 menit. Kini hati saya mulai tenang, semua boleh tertata lagi. Tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi emosi. Demikian seterusnya.
Ketika saya memulai hari baca firman Tuhan, kehidupan rasanya teratur, tertata, dan berkat Tuhan itu ada saja. Jadi belajar untuk memiliki kegelisahan ketika kita terlewatkan baca firman Tuhan, sehingga kita segera bertobat. Tara, bagaimana? Kamu pernah lupa baca firman Tuhan? Apa yang kamu rasakan? Ada sesuatu atau biasa saja? Kayak nggak enak gitu. Ada kayak nggak enak ya? Kalau sudah merasa seperti itu, sempatkan baca firman Tuhan sebentar. Ya, supaya firman Tuhan masuk dalam hati. Oke. Kalau Sinta, pernah melewati baca firman Tuhan, tidak baca, apa yang kamu rasakan? Ada sesuatu kah atau biasa saja, tidak pengaruh? Eh, kalau saya lupa berdoa, Pak. Kalau lupa berdoa gitu nggak tenang. Ya, tenang. Terus apa berikutnya yang terjadi? Ya, dari sayanya sih, Pak, kayak khawatir. Nanti takutnya ada apa-apa. Nah, kemudian berikutnya apa ada kesempatan terus untuk berdoa atau dibiarkan dulu atau gimana? Ya, kalau ada kesempatan ya berdoa, Pak. Ya. Jadi ketika merasa bahwa oh tadi lupa berdoa dan situasi jadi nggak tenang, khawatir, lebih baik berhenti dulu. Lakukan apa ya berhenti dulu 3 menit, 5 menit, terus berdoa. Dan ampuni saya tadi lupa berdoa. Ketika kita berdoa dalam waktu yang singkat, itu kita seperti ngejazz, masuk lagi damai sejahtera dalam hati, cinta, dan sebagainya. Jadi, puji Tuhan kalau di kalian ada situasi perasaan tidak nyaman, gelisah, kalau tidak melakukan hal yang lain, maka baca firman Tuhan. Karena kalau sampai terbiasa, merasa tidak ada pengaruhnya, dan sebagainya, maka nanti di dalam kehidupan kalian ya, kalian akan mudah kompromi dengan dunia, kompromi dengan dosa. Nah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Akhirnya tidak apa-apa itu terjadi berkali-kali, terus kita susah masuk kita susah untuk keluar lagi. Oke, jadi itu yang menjadi pembelajaran. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang mencintai dunia, lalu meninggalkan Tuhan. Oke, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar firman-Mu dalam waktu yang singkat ini Tuhan. Kami belajar untuk mencintai Tuhan, tidak mencintai dunia. Ampuni kalau seringkali kami ini ternyata mudah mencintai dunia, mudah mencintai uh, apapun yang ada di sekitar kami Tuhan, orang-orang, pekerjaan, hobi, atau apapun, melebihi kami mencintai Tuhan. Padahal hati kami, hidup kami adalah milik Tuhan sepenuhnya. Kiranya di setiap kami, di Sinta, di Nara, memiliki kegelisahan kalau kami tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan, kita melewatkan hal-hal yang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami milik Tuhan sepenuhnya, berkati mereka semua, berkati masa depan Sinta, berkati masa depan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, Tuhan memberkati.